wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Naila Safrina dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan dosen pembimbing Bapak Tommy Sujarwadi MS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai hukuman apa saja yang pantas didapatkan oleh seorang koruptor. Pengertian penindakan. Strategi penindakan merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK dalam strategi ini. Tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengertian pencegahan. Pencegahan merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi. Misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau edukasi merupakan strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tujuan penindakan, pencegahan, dan pendidikan dalam strategi pemberantasan korupsi. 1. Tujuan penindakan. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. 2. Tujuan pencegahan. Tujuan pencegahan yakni untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yakni untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Upaya penerapan penindakan. 1. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. 2. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. 3. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 4. Memberlakukan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Dan 5. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Upaya penerapan pencegahan. 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. 6. Penyempurnaan manajemen SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 7. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Dan 8. Penyempurnaan manajemen BUMN. Upaya penerapan pendidikan. 1. Edukasi budaya antri di setiap pemberian layanan publik. 2. Memberikan pemahaman dasar agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. 3. Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan teladan bahwa berani jujur itu hebat. 4. Berani melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan agar orang lain berikutnya tidak mengalami hal yang sama. Hukuman apa yang pantas didapatkan oleh seorang koruptor? Menurut saya, hukuman yang paling pantas didapatkan oleh seorang koruptor adalah hukuman penjara seumur hidup. Hukuman tersebut pastinya akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan tentu saja ia tidak bisa mengulangi perbuatannya tersebut jika ia mendekam seumur hidup di dalam penjara. Saya harap hukuman seperti ini mampu memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.